Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid kelas 10 yang Pak Soleh banggakan, kita awali pertemuan kita dengan sama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini tentang adab berpakaian, perjalanan, dan bertamu. Adab dalam berpakaian. Pertama, menata niat berpakaian. Niat berpakaian untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya dianjurkan memakai pakaian berwarna putih, tetapi tidak ada larangan memilih warna lain. Selanjutnya, bagi laki-laki maupun perempuan wajib menutup aurat dalam berpakaian. Muslimah wajib memanjangkan kerudung hingga menutup dada. Sebagaimana seorang muslimah diwajibkan mengenakan jilbab yang menutupi dada. Berikut firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang." Adab dalam berpakaian. Ketika memasang pakaiannya dimulai dari kanan. Ketika melepas dimulai dari kiri. Berpakaian suci, bersih, indah, dan nyaman, terutama ketika hendak pergi ke masjid. Adab dalam berpakaian. Model pakaian sesuai jenis kelamin, kecuali karena darurat. Misalnya, tidak ada pakaian lain untuk menutup auratnya, maka boleh. Sederhana dalam berpakaian. Pakaian yang sederhana dan bersih lebih mulia di mata Allah. Adab dalam berpakaian yang lain, menyesuaikan diri dalam berpakaian. Maksudnya, menyertakan diri dengan yang lain. Misal, di sekolah menggunakan seragam, di masjid menggunakan pakaian yang pantas dan sebagainya. Berikutnya menyisir rambut dan menatanya dengan rapi. Hal yang terlarang dalam berpakaian dan berias diri. Meniru-niru pakaian yang dilarang agama, seperti pakaian yang tidak menutup aurat, memakai sutra atau perhiasan emas bagi laki-laki, menampakkan bagian aurat walaupun sedikit, transparan, ketat sehingga terlihat lekuk tubuhnya, melenggak-lenggokkan kepala atau sanggulnya. Laki-laki menyerupai pakaian wanita, begitupun sebaliknya. Glamor, berlebihan dan menyolok. Berlebihan dalam berpakaian bagi laki-laki dengan tujuan menyombongkan diri. Dan bertato, menyambung rambut, mencabut alis, dan mengikir gigi. Adab berpergian. Adab sebelum berpergian. 1. Melakukan musyawarah. 2. Mengajak teman jika perlu. 3. Menentukan koordinator perjalanan. Adab berpergian selanjutnya, mengembalikan hak orang lain dan menyampaikan amanah, meminta izin dan berdoa atau berpamitan sebelum berangkat. Adab berpergian, adab selama dalam perjalanan. Bila memungkinkan, berpergian dilakukan pada hari Kamis. Melaksanakan sholat sunnah sebelum berangkat. Adab berpergian yang lain, sebaiknya ada yang mendampingi dan membaca doa keluar rumah. Adab bepergian yang berikutnya, bertakbir bila jalan mendaki dan bertasbih bila jalan menurun, menjaga kebersihan dan kerapihan selama perjalanan. Adab bepergian selanjutnya, memohon kemudahan dan kesuksesan dalam perjalanan kepada Allah, mempersingkat perjalanan dan banyak berzikir selama perjalanan. Adab bepergian yang lain, bersyukur kepada Allah karena telah pulang dengan selamat. Setelah pulang, hendaknya sholat 2 rakaat sebagai tanda syukur. Adab sesudah perjalanan, diupayakan tidak pulang malam hari, agar tidak mengganggu yang sedang istirahat. Berdoa seperti yang Rasulullah SAW baca, yang artinya, kami kembali dengan bertobat, tetap beribadah, dan selalu memuji kepada Tuhan kami. Adab bertamu, meminta izin dan memberi salam kepada tuan rumah. Jika berniat untuk menginap, hendaknya tidak lebih dari 3 hari. Menggunakan pakaian yang menutup aurat dan bertutur kata sopan. Mempersiapkan segala kebutuhan sendiri agar tidak merepotkan tuan rumah. Adab bertamu, mempunyai niat baik untuk silaturahim, memperhatikan keadaan tuan rumah sehingga tidak mengganggu istirahat. Adab menerima tamu. 1. Menerima tamu dengan baik. 2. Tuan rumah hendaknya berpakaian sopan dan menerima dengan senang hati. Adab menerima tamu yang lain.
Menerima tamu hendaknya dengan tutur kata yang baik dan sopan, serta wajah yang berseri. Menyediakan makanan atau minuman, serta mengantarkan tamu sampai ke depan pintu rumah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.